Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, mahasiswaku yang sedang berbahagia hari ini. Alhamdulillah hari ini saya memiliki kesempatan yang baik untuk bisa membuat rekaman ini, video ini. Karena beberapa waktu yang lalu mau membuat video karena kondisinya kurang bagus, sehingga ini menjadi penghambat bagi saya untuk menyampaikan hal-hal yang kiranya bisa memberikan manfaat untuk saudara-saudara semuanya dan khususnya untuk mahasiswa saya. Begini, sebetulnya sebagai pengajar ada kegelisahan yang luar biasa, hanya saja ini tidak mungkin saya sampaikan di bangku perkuliahan khususnya untuk mahasiswa saya pula. Tetapi di saat kita itu sedang berada di bangku SMP maupun SMA, saya mengamati banyak sekali siswa yang betul-betul merindukan gurunya. Saya mengamati bahwa banyak sekali anak-anak yang memang butuh sentuhan gurunya. Namun hal ini saya melihat ada sebuah keberbedaan yang signifikan terkait dengan kedekatan antara mahasiswa dengan dosen. Nah, ini sebetulnya hal apa? Padahal ketika mahasiswa itu memiliki kedekatan dengan dosen, saya rasa ini sesuatu hal yang menarik dan sesuatu hal yang cukup membanggakan. Dan hal ini pun akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Nah, saudara-saudara semuanya, bagaimana cara kita itu bisa bersahabat ataupun bergumul dengan dosen? Seolah-olah dimanapun kita berada, khususnya di kampus, betul-betul ingin butuh sebuah media untuk curhat, media untuk silaturahim antara mahasiswa dengan dosen. Nah, mulai saat ini saya akan memberikan tips bagaimana mahasiswa itu bisa memanfaatkan waktunya untuk bisa berdekatan dengan dosen. Jadi yang pertama adalah silakan saudara kalau kepingin dekat dengan dosen, ya, silakan berikan perhatian penuh kepada dosen tersebut. Baik itu berada di dalam kelas, di bangku perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Contoh, saya banyak sekali melihat mahasiswa, ya, mahasiswa saya tidak apa-apa. Misalnya ada yang terlambat begitu. Nah, etika yang baik itu seperti apa? Etika yang bagus adalah ketika mahasiswa terlambat, sambangi dosennya, ya. Mohon maaf Bapak, saya terlambat. Mohon maaf Ibu, saya terlambat karena ada perjalanan yang sedikit mengganggu sehingga saya terlambat perkuliahan. Saya rasa ini menjadi bukti yang sangat bagus sekali di saat bagaimana mahasiswa itu membangun komunikasi dan menunjukkan sikap tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Ketika masuk, kemudian saudara tidak hanya diam saja, tetapi Anda harus berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Entah itu perhatian, entah itu konsentrasi, entah itu kefokusan ketika Anda mengikuti perkuliahan. Syukur-syukur Anda semuanya bisa duduk di depan dosen, fokus, HP silakan ditaruh di tas, kemudian segala piranti perkuliahan, buku, kamus, kemudian apapun itu, silakan tunjukkan kesiapan kita kepada dosen. Nah, saya yakin ketika dosen melihat mahasiswa seperti itu, maka betapa bangganya dosen ini dan mereka pun juga sangat antusias terhadap penyampaian dosen. Saya yakin bahwa dosen itu akan lebih memberikan sesuatu hal yang terbaik sebagaimana biasanya, ya. Kemudian di saat perkuliahan silakan Anda coba memberikan sebuah argumentasi, ya, memberikan pandangan, kemudian memberikan sebuah alur berpikir yang searah, serasi dengan dosen. Nah, hal ini pun akan membuat saudara-saudara semuanya nanti akan menjadi suatu hal yang menarik di mata dosen. Kemudian yang kedua adalah silakan Anda sapa, salami, dan sambangi. Ingat 3S, sapa, salami, dan sambangi ke rumahnya. Menyapa ketika berjumpa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika Anda sedang duduk-duduk ini, ngobrol dengan teman-teman Anda, kemudian Anda melihat dosennya misalnya Pak Al Imron gitu ya. Kemudian beliau datang, kemudian cukup bagi Anda menebar senyum kepada dosen Anda, kemudian salami dia. Bapak, selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat. Saya senang bertemu Bapak hari ini. Ini menjadi sebuah salam yang tidak bisa dinilai harganya oleh seorang dosen. Saya sudah melakukan hal itu beberapa kali dengan dosen saya.
yang memang saya meyakini benar bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang baik dan harus dilakukan oleh mahasiswa semuanya. Sapa, salami dia, minta doa keberkahan dari dosen Anda. Jikalau Anda itu sedang menjalani proses perkuliahan, jikalau Anda sedang skripsi, ya silakan Anda minta doa semoga skripsinya itu biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup itu saja. Baiknya saudara selain menyapa kemudian menyalami, silakan saudara-saudara semuanya itu kalau ada waktu untuk bisa singgah ke rumahnya. Bapak mohon maaf Pak Ali Imron atau Pak Haji Nur Khalid, Bapak kalau ada waktu bolehkah saya silaturahim untuk sekedar sharing karena saya butuh petua, butuh nasihat dari Bapak sehingga ke depan saya biar diberikan kemudahan dalam proses studi. That's good. Ini adalah mahasiswa yang keren. Mahasiswa itu tidak hanya merajut pertalian silaturahim, ya, tali silaturahim, merajut komunikasi di kampus saja, tetapi kita harus memfollow up, menindaklanjuti bagaimana jalinan ini bisa menjadi jalinan kekeluargaan antara seorang bapak dan seorang anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, silakan saudara boleh memberikan tawaran bantuan. Ketika ngobrol ada sesuatu hal yang memang bisa didiskusikan, silakan Anda harus pede. Pastikan bahwa Anda punya passion di situ, Anda punya kelebihan di situ. Anda bertemu dengan Pak Mas misalnya, Pak Mas suka misalnya ya menulis sesuatu begitu. Anda tunjukkan, Pak Mas sedang sibuk apa ini? Sedang menulis apa? Begitu. Sedang menulis ini misalnya ban ajar seperti ini. Boleh nggak kiranya saya membaca karyanya Pak Mas dulu? Barangkali saya bisa memberikan masukan. Ini mahasiswa keren. Atau bisa jadi Pak Mas kalau tulisannya atau bukunya sudah jadi, bisa tidak kira-kira saya diberikan kepercayaan untuk melayoutkan karya Bapak begitu. Udah gratis deh Pak, nggak apa-apa, nggak usah bayar misalnya seperti itu bagus ya. Atau misalnya Anda memiliki kemampuan IT membuat multimedia, silakan tunjukkan kemampuan saudara kepada dosen Anda. Pak, selama ini saya fokus dan mengembangkan bakat saya di dunia IT, di dunia komputer gitu. Kalau laptop Bapak ada kerusakan, silakan ini nanti bisa diberikan ke saya Pak, laptopnya nanti akan saya perbaiki. Atau barangkali Bapak mengalami kesulitan dalam menginstal ataupun mengaplikasi apapun itu, nanti mohon Bapak bisa menghubungi saya. Nah, itu adalah mahasiswa yang memiliki identitas, dan saya yakin nama Anda itu pasti akan tersematkan di HP dosen tersebut, dan suatu ketika nanti saya pastikan bahwa dosen tersebut akan membutuhkan saudara-saudara semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah jadikan dosen itu sebagai orang tua Anda, tempat untuk memberikan curhatan kesedihan maupun kebahagiaan. Saya meyakini benar bahwa setiap mahasiswa memiliki sense kecenderungan di salah satu dosen. Siapapun itu, semua dosen baik. Silakan lakukan komunikasi itu dengan intens, ya. Silakan berkomunikasi zahir dan batin. Bagi saya tidak masalah. Apapun kegelisahan itu, insya Allah dosen itu akan senang hati untuk memberikan layanan yang terbaik, memberikan solusi segala permasalahan yang ada. Saya pernah dicurhati oleh beberapa mahasiswa, ya. Mahasiswa mengalami kesulitan ekonomi ataupun mengalami problem di luar kampus. Nah, kegelisahan itu ketika dicurhatkan kepada dosen, saya merasa seolah-olah keberadaan saya itu dinanti. Kehadiran saya itu betul-betul dinanti oleh mahasiswa. Dan saya tidak ambil pusing, saya berusaha untuk memberikan penyelesaian ataupun memberikan sesuatu pencerahan terhadap mahasiswa tersebut. Nah, bisa jadi hal-hal ini memang sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi pahamilah bahwa trik-trik ini, cara-cara ini menjadi sesuatu cara yang paling efektif. Ketika Anda bisa melakukan senyum, salam, sapa dan sambangi itu, kemudian Anda memberikan perhatian penuh, kemudian Anda
juga menjadikan dosen itu sebagai rujukan referensi untuk jenjang karir berikutnya, dan tentu tawaran sesuai dengan passion Anda ini sangat disukai oleh dosen. Jarang loh mahasiswa yang memberikan tawaran bantuan, Pak, jikalau ada kerusakan laptop, ya silakan dibawa ke saya, Pak, nanti akan saya perbaiki. Bapak, selain saya kuliah, saya juga punya keahlian untuk melihat cek kerusakan HP misalnya. Jikalau HP Bapak ada kerusakan, silakan bawa ke saya. Inilah sesuatu hal yang menjadi kebanggaan dosen kepada mahasiswanya. Baik saudara-saudara semuanya, saya kira sementara itu yang dapat saya sampaikan. Semoga 4 hal ini, bagaimana cara kita bersahabat dengan dosen, bisa memberikan manfaat dan betul-betul berarti dalam cara pandang Anda ketika saudara menjalani proses di bangku perkuliahan. Dan sekali lagi, mulai kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mendoakan semoga saudara-saudara semuanya, mahasiswa-mahasiswa saya, senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa senantiasa ingat atas apa yang sudah diberikan kepada saudara semuanya dari dosen Anda. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.